Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Franciscus Asisi Riki Bayu Setianto. Saya adalah dosen pada program studi ilmu komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Sarasvati Indonesia. Adapun NIDN saya adalah 03 10108504. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pengajaran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya ampu adalah jaringan komputer. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dan 1 praktik. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-8 digunakan untuk pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS, sedangkan pertemuan ke-16 digunakan untuk pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS. Dalam proses pembelajaran, metode yang saya gunakan adalah delivery, interaction, dan assessment. Melalui metode ini, saya menyampaikan materi pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama mahasiswa, serta pemberian tugas untuk memperdalam pemahaman mereka. Pembelajaran pada kelas yang saya ampu dilaksanakan secara offline untuk kelas reguler dan online untuk kelas karyawan. Sedangkan untuk kelas ekstensi, pembelajaran juga diberikan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan perkuliahan. Adapun penilaian mahasiswa terdiri atas kehadiran, perilaku, atau partisipasi itu sebesar 10%, tugas sebesar 20%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Demikian video pengajaran ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Pertama itu kita pengenalan dari topologi dan jaringan komputer. Sekarang pertemuan kedua, kita coba pertama kita absen dulu. Kita absen dulu. Sastra ada? Hadir Pak. Oke. Sri ada? Hadir. Oke. Tari ada? Hadir. Oke. Oh ini tadi itu ya. Siti harusnya ya. Ya. Salah. Nah, juga baru ya. Perkenalan kita. Prisma? Hadir. Apakah ada ya? Rania? Hadir. Ya. Mawar? Hadir Pak. Magdalena? Hadir Pak. Amelia? Hadir Pak. Noranjeli? Hadir Pak. Rasik? Hadir Pak. Gajendra? Hadir Pak. Oke, Jaki? Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Jadi tidak ada yang tidak masuk, berarti semua sekarang hadir semua. Oke, kita lanjut pada pertemuan kedua ini. Ya. Pada pertemuan kedua ini diharapkan kalian ini mampu untuk menguraikan jenis dan topologi jaringan. Ini berdasarkan RPS yang sudah saya upload pada e-learning. Nanti bisa kalian lihat. Pada pertemuan kedua ini adalah menguraikan jenis jaringan, PAN, LAN, MAN, WAN, dan topologinya. Nah, di sini ada pada CPNK 1. Nanti bisa kalian lihat di RPS yang sudah saya upload. Oke, next. Berikut ini adalah yang akan kita pelajari pada pertemuan saat ini, hari ini. Di sini ada klasifikasi jaringan komputer. Yang pertama nanti kita akan mencoba melihat ada topologi jaringan namanya. Yang kedua adalah jangkauan geografis. Jadi dari geografisnya kalian bisa lihat seperti apa dari jaringan komputer. Yang kemudian ketiga adalah media transmisi. Nanti ada media transmisinya, ada kabel-kabel dan lain sebagainya, nanti akan saya jelaskan di sini. Dan saya juga punya bahwa beberapa alat nanti bisa kalian coba ya. Ada alatnya, nanti kalian coba. Oke, kemudian berdasarkan geografisnya sekarang kita pertama. Yang pertama
PAN. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari PAN? Boleh salah satu contoh PAN? Oke, silakan, Tasif. Gadget handphone. Ya, handphone terhubung dengan Bluetooth. Bluetooth apa? Bluetooth ke ini bro, mouse, maaf, ke headset pak, earphone. Ya, earphone bisa. Ada lagi yang bisa menambahkan kira-kira PAN itu bisa sambung kemana lagi? Ya, silakan. Hotspot dari HP ke Hotspot dari HP ke laptop. Ya, itu bisa. Sekarang sudah zamannya sudah maju ya. Jadi sekarang dari laptop itu bisa menghubungkan hotspot ke handphone, ke apa namanya, dan alat-alat lainnya. Contohnya kayak mouse gitu ya. PAN itu adalah personal area network. Nah, ini adalah penjelasannya. Contohnya adalah bisa dari handphone ya. Jadi dari Bluetooth, dari laptop itu bisa tersambung. PAN itu hanya jadi personal, jadi hanya dekat, dia tidak bisa jauh. Ya kemungkinan tidak bisa jauh dari 6 meter dari perangkat Bluetooth. Walaupun perangkat Bluetooth itu bisa mencapai 50 meter tapi dalam jangkauan yang luas, tidak dalam sekat-sekat seperti di ruangan ini. Ya. Paling kalau sekat-sekat seperti ini paling 6 meter sudah hilang sinyalnya. Contoh berikutnya adalah headset. Model sekarang headset sudah pakai wireless. Ya. Pasti kalian sudah tahu dan beberapa sudah menggunakan. Apa namanya? TWS. Oh iya. Apa TWS ya? TWS mas. TWS kalau yang sekarang model sekarang itu hanya tempel di kuping, langsung bisa sambung ke handphone. Dan kalau misalkan dulu tuh pakai headset ada Bluetooth-nya juga. Nah yang sekarang yang sudah sering olahraga nih, ini pakai namanya smartwatch. Ya di sini smartwatch sudah sangat banyak ya, karena sekarang sudah banyak orang yang sadar setelah COVID mereka lebih giat berolahraga. Jadi dengan adanya produk digital yang memudahkan kita untuk mengatur, melihat saturasi oksigen, jarak, kemudian ada namanya detak jantung, di sana sudah terdapat semua. Untuk jam-jam yang lebih bagus lagi, dia bisa sampai mendeteksi apa namanya, kalau kesehatan itu kalau cek darah itu, gula darah sama apa lagi, kolesterol ya, gula darah, kolesterol sama satu lagi apa, tensi ya, bisa tensi. Satu lagi apa yang kalau dia itu asam urat. Nah itu kalau jam yang bagus sudah bisa mendeteksi ke sana. Jadi nggak perlu darah, dia bisa detek dari keringat. Oke, jadi contohnya adalah seperti itu ya, dari HP ke laptop. Jadi hanya dekat saja hubungannya, nggak bisa jauh. Oke, berikutnya kita masuk ke LAN, Local Area Network. Jadi hanya sekedar di lokal saja. Ada yang bisa kasih contoh? Yang masuklah, oke silakan Zaki. Lab kampus. Lab di sini, lab C ya, kita kampus ini menggunakan LAN, Local Area Network. Jadi hanya di sini saja kita terhubung. Kemudian sama petugas lab sudah dihubungkan dengan internet. Jadi nanti meningkat statusnya dari LAN menjadi topologi nanti star, bisa juga topologi tree. LAN ini adalah jaringan pada area lokal atau wilayah kecil seperti rumah, lab, komputer yang seperti sekarang kita belajar di sini. Kemudian sekolah ya pasti ada ya. Kantor, warnet, ada yang pernah main warnet? Pernah dulu ya. Jadi di warnet itu ada LAN, menghubungkan semua komputer menjadi satu kesatuan. Kayak main apa biasanya kalian di warnet apa ya? Main game, PB, apa lagi? GTA. Oke, PB point blank ya. Point blank ya. Dulu memang sering. Itu bisa buat main game karena di warnet itu bisa rame-rame ya. Jadi bisa rame-rame, bisa LAN, bisa internet. Karena dengan LAN itu bisa, jadi kita bisa berkelompok misalkan sebaris
nanti dia bermain game satu tim, nanti baris berikutnya adalah tim yang lainnya. Itu contoh di sekolah. Kalau di rumah seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh? Apa termasuk LAN di rumah? Termasuk ya? Karena biasanya di rumah kalian sudah pasang wifi, dan wifi itu sudah ada internetnya. Kalian semua device, baik laptop, baik HP, baik perangkat apa lagi yang sambung ke itu laptop? Smart TV. Oh ya, smart TV. Terus apa lagi? STB, oke. STB kalian TV-nya nggak support untuk wifi, bisa pakai STB. Kemudian nanti apa lagi? CCTV, good. CCTV juga ada, nanti masuknya ke DVR, kemudian DVR pakai LAN, sambung ke WiFi bisa. Ada lagi? Ya itu ya, rata-rata itu aja. Sudah. Oh sama satu lagi alat IoT yang tadi sebelum mata kuliah ini kalian ada yang belajar IoT toh? Itu bisa sambung ke WiFi kan? IoT yang kalian bawa tadi mata kuliah itu bisa sambung ke WiFi. Jadi bagaimana kalian menyalakan lampu, bagaimana kalian menyalakan AC itu bisa pakai WiFi. Ada yang sudah pernah coba? Sudah ya. Nah, kalau yang biasa pengalaman rumahnya pakai internet IoT, bagus itu. Kalau AC ini bisa pakai HP juga ya, pakai IR, blaster. Oke, kemudian berikutnya adalah MAN, Metropolitan Area Network ini. Ini adalah gabungan beberapa LAN dalam suatu kota atau wilayah metropolitan dengan jangkauan sekitar 10-50 km. Ada yang bisa kasih contoh MAN di sini? Ya, jadi ISP bukan? ISP itu nanti masuknya adalah WAN. Ini jaringan lokal, tapi bisa juga pindah bisa. Jadi contohnya di sini adalah gedung A, gedung B, gedung C. Nah, itu masih satu area nggak sampai 10 km loh. Dari gedung A, gedung B, gedung C itu nggak sampai 10 meter. Berarti dia masuknya ke MAN. Nah, gitu ya. Kita beruntung punya 3 gedung, walaupun agak ya 500 meter lah, 300 meter, A, B, dan C. Itu masuknya MAN. Itu jangkauannya sekian. Kita dari sini ke sana, yang saat ini ada ini tertembak dengan wireless di atas tower. Kemudian berikutnya adalah WAN, Wide Area Network. Jaringan ini yang luas, menghubungkan LAN dan MAN antar kota, antar negara, hingga antar benua. Ada yang bisa kasih contoh? Antar kota? Antar kota itu kita ada namanya Urindo, ada namanya Unrio, tahu? Ada namanya Stikes Tasikmalaya. Antara Urindo sama Tasikmalaya itu jauh ya, beda provinsi sampai. Apalagi dengan Unrio, Universitas Sepati Yogyakarta itu sudah beda provinsi lagi, dan jaraknya itu sampai 600 km dari sini. Itu bisa dibilang dengan WAN. Ya. Ini kemudian juga nanti kalau ada cabang di luar negeri sih, kalau ada di luar nanti bisa masuknya ke WAN. Sudah pokoknya melewati batas antar provinsi dan antar pulau gitu ya. Oke, ini contoh dari personal area network yang tadi kita coba. Tadi adalah dari smartphone, laptop ya terhubung. Kemudian ada printer ya, tadi printer kita lupa ya. Printer itu bisa pakai WiFi sekarang, kita bisa pakai Bluetooth. Sudah maju teknologi sekarang. PAN ini jaringan komputer yang menghubungkan 2 atau lebih perangkat pribadi dalam jarak yang sangat dekat. Yang 4 meter tadi sudah kita bilang.
Ini PAN ini dekat-dekat aja, walaupun device-nya sedikit ya yang bisa connect dalam satu bersamaan. Dia juga kita bisa hubungkan dengan jaringan. Kalian tahu berapa jumlah koneksi yang bisa kalian gabungkan di Bluetooth? Satu atau lebih? Satu atau bisa lebih? Bisa lebih ya? Oke. Ya bisa lebih. Jadi kalau smartphone kalian hubungkan dengan headset, gitu ya. Bisa juga kalian hubungkan dengan smartwatch. Ini yang sering saya pakai. Jadi bisa dua. Nah, baru dua yang bisa saya sambungkan. Belum saya lebih dari dua belum saya coba karena keterbatasan alat. Dan belum saya sambungin ke laptop sama printer. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Ada pertanyaan nih. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Pak, apakah mouse wireless itu termasuk PAN juga? Oh ya, kalau wireless laptop mouse yang sekarang yang terbaru ya, itu kan dulu kan pakai kabel, sekarang sudah dipakai wireless, itu termasuk PAN karena dia jaraknya nggak bisa jauh. Paling dari depan sini sampai belakang sana sudah putus-putus nggak nyambung. Itu termasuk. Dan ini juga USB apa ini? Ini apa namanya? Pointer USB. Ini kan bisa deket juga nih, bisa. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut. Sudah pas jawabannya? Oke, kita lanjut. Kemudian adalah LAN. LAN ini sudah kita gambarkan tadi. Itu untuk di dalam rumah. Ini gambarnya seperti ini. Ini ada PC, ada laptop terhubung dengan LAN. Sama seperti di sini, semua komputernya terhubung dengan LAN. Kemudian terhubung dengan satu kabel utama yang bisa nyambung ke WiFi. Di sini semua namanya LAN. Dalam satu rumah itu namanya LAN. Tapi kalau udah pindah rumah, namanya beda lagi. Nah, contohnya di jaringan di rumah, ini di rumah ya, di lab yang sekarang, kemudian di kantor, ya kantor ya di ruangan di fakultas, hotspot di warnet yang sering kita pakai. Kemudian untuk WiFi dan teknologinya ini standar ya, standar dari standar dunia ini IEEE, ini untuk WiFi. Ada pertanyaan untuk 6? Oke, silakan. Lagi Pak, sekali lagi bilang ada pertanyaan. Oke. 1, 2, 3. Ada pertanyaan untuk slide ini? Saya Pak. Oke, silakan. Pak, kalau router dari ISP termasuk LAN bukan? Oke, kalau routernya punya ISP, itu masuknya WAN di ISP-nya. Tapi kalau routernya ini di kita, itu termasuk LAN. Dari box ini ya, dari box ini ke bawah sini termasuk LAN. Tapi kalau dari dia ke ISP, ke sinyal luar itu termasuknya bisa WAN. Ini lebih di atasnya topologi star ya. Kalau memang jumlah jaringannya banyak kayak di sini ada A, B, dan C, ini pakai yang tree. Ya. Ada pertanyaan sini? Oke, silakan. Topologi internet C ini pakai apa? Kalau di C ini kita pakai topologi star. Jadi kalau bisa kalian lihat, semua LAN yang terhubung itu masuk ke hub di belakang kalian. Jadi satu baris di sini masuk ke belakang, satu baris masuk ke belakang. Bisa kalian lihat dari jalur kabel, itu adalah kita pakai topologi star. Tapi kalau misalkan sudah terhubung dengan C, B, dan A, itu kita pakai topologi tree. Karena C, B, dan A itu jadi satu ya, dalam satu naungan server yang ada di operator. Sudah jelas? Berikutnya, ini adalah topologi bus. Penjelasan lebih jelas lagi dari yang tadi ya. Ya sederhananya, analogi sederhananya adalah ibarat jalur bus dari Sukabumi Cianjur, kemudian di Bandung, ini hanya bisa lewat satu jalur utama dan harus berhenti di setiap halte. Jadi setiap halte harus berhenti ya. Ini beruntun, harus beruntun. Kalau nggak beruntun, dia pasti kelewatan pelanggan satu di sini. Jadi harus semua keangkut, nggak boleh loncat.
Dan tapi kalau misalkan di sini nggak ada orang, dia akan crash ya. Ini ada kelebihan kekurangan. Ini mudah dalam instalasi di sini. Kemudian ada kekurangannya adalah jika kabel utama putus, nah ini backbone ini maksudnya, kabel utamanya putus, ini semua akan mati semua. Begitu ini putus, ya semua mati, nggak beroperasi. Oke. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Apakah topologi bus ini masih bisa dipakai, Pak? Untuk yang topologi bus ini sudah jarang digunakan karena memang ini tidak efisien. Yang lebih efisien sekarang menggunakan topologi star. Ya, puas ya. Oke, kita lanjut. Topologi ring. Ini penjelasan lebih jelasnya. Ini topologi jaringan yang menghubungkan setiap perangkat ke dua perangkat. Jaringan menghubungkan setiap perangkat ke dua perangkat lainnya sehingga membentuk jalur melingkar. Jadi di sini ada dua penghubung kabel, yang dari sini sama yang dari sini. Jadi bolak-balik ya. Nah ini kalau putus di sini ya ini semua nggak ada yang jalan. Nah itu jeleknya di sini. Kalau satu kabel bermasalah dia masalah. Ya. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Apakah topologi ini masih dipakai? Ini juga sama seperti tadi sudah jarang digunakan karena tidak efisien ya. Karena ring ini sangat-sangat tidak efisien. Jadi satu mati semua mati. Sudah puas jawabannya? Oke. Kita lanjut ya. Oke, ini topologi mesh. Ini topologi yang lumayan enak kalau ada crash, tapi nggak enaknya di jumlah kabel yang saling terhubung. Banyak kabel dan port yang akan saling terhubung di sini. Kekurangannya itu aja, jadi nggak efisien juga, memakan banyak biaya untuk menarik kabel satu komputer ada 5 kabel. Kalau yang start tadi kan cuma satu aja. Untuk saat ini ada pertanyaan? Gak ada ya? Kita lanjut. Ini topologi star, topologi yang dipakai di lab C ini. Ini topologi yang lebih mudah, lebih enak, lebih murah. Kita cukup beli satu hub dan satu kabel sudah terhubung untuk jaringannya. Jadi ini sudah saya jelaskan tadi. Yang saat ini ada pertanyaan? Oke, pertanyaan. Pak, apakah lab A juga pakai topologi star? Iya, lab A sama lab B sama lab C sama. Itu semua menggunakan topologi star karena lebih murah untuk instalasinya. Karena kalau terlalu banyak instalasi mahal ya ngapain juga gitu kan. Nah, tapi dihubungkan dengan yang tri tadi. Oke, sudah Pak? Oke. Kita lanjut topologi tri ya. Ini yang sering dipakai kalau memang sudah besar ya, bukan di rumahan. Kalau di perumahan kecil tadi cukup satu saja pakai star. Kalau tri ini gabungan dari beberapa star. Jadi bisa banyak switch yang bisa dihubungkan dengan satu backbone. Ini topologi yang menggabungkan karakteristik topologi star dan bus. Ustaz ini ada pertanyaan? Saya. Oke, silakan. Kalau topologi tree itu dipakai di kampus nggak, Pak? Iya, ini dipakai di kampus. Ini kalau kalian lihat A, B, dan C pakai switch ini. Kemudian antar fakultas di sini ada lantai, gedung lainnya ada 4 lantai, lantai 3, lantai 2, lantai 1 itu masing-masing ruangan kita pakai hub atau switch. Ini kita semua terhubung dengan satu backbone, jadi semua terhubung, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah media berdasarkan transmisi data kabel ya, dan kabel ya. UTP ini adalah kabel yang isinya 8, terdiri dari ada 8 warna berbeda saling silang. Nah, UTP di sini menghubungkan antar LAN. Oke, yang berikutnya, kabel berikutnya adalah STP. Ini ada shield twist pair. Di sini ada perlindungan lebih untuk kabelnya. Nah, kalau kalian, nanti saya ada contohnya di sana. Nanti bisa kalian lihat. Ini ada
kabel shieldnya di dalamnya. Kabelnya ada, tapi yang dibuka nggak ada, nanti bisa kalian lihat. Ini ada pelindungannya dari panas dan hujan. Ya, ada perlindungan. Sini ada pertanyaan lagi? Ada? Oke. Kita lanjut ke ini kabel ujung dari satu dan satu lainnya. Ini adalah UTP ya. Jadi ada yang namanya crossover dan strike. Yang sering dipakai adalah strike untuk di LAN. Crossover ini dipakai untuk di server. Di sini yang sering dipakai adalah strike. Urutannya adalah putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Di ujung satunya sama, putih oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, coklat. Itu adalah standar internasional. Dan kemudian di sini ada alat jaringan komputer. Ini saya bawa beberapa ya. Contoh alat jaringan. Ini adalah crimping tools. Crimping tools untuk membuat kabel. Ini bisa diedarkan, digeser-geser ke kanan. Ini saya punya dua, taruh di belakangnya biar bisa dilihat sama kalian. Ini adalah tester. Jadi untuk menguji ujung satu dengan ujung yang lainnya. Nah, ini kabel. Ini kabel bisa kalian gunakan untuk mengetes ya. Seperti ini. Di sini sambungin ke sini, sambungin di sebelahnya. Jadi mau ngecek nih kalian kalau udah ngerimping benar nggak nih kerimpingannya. Nah ini nanti akan seperti ini. Ini hanya nyala 4 karena memang kebutuhannya data transfer hanya 4. Yang 4 lainnya adalah power. Nah, ini bisa kalian lihat. Itu kabelnya, ini contoh kabelnya. Ini juga contoh kabel. Ini adalah RJ45. Jadi kepala dari jaringan. Jadi ujung kiri dan kanan sama. Apa namanya? Urutannya tadi. Ini bisa dilihat. Kemudian ini adalah apa ini tadi? Switch ya. Switch hub atau hub. Ini contohnya. Ini bisa kalian lihat. Kemudian yang ini contoh kepala ya. Copot. Jatuh dia. Ini RJ45 ya. Ini RJ45. Kalian bisa lihat. Nah, ini. Kemudian ini adalah apa ini? Router WiFi. Ya. Router WiFi tadi fungsi sudah saya kasih tahu kalau fungsi ini adalah sebagai LAN juga bisa pakai yang ke HP, ke laptop dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kalian lihat. Itu adalah alat-alat jaringan. Kalau ini adalah penghubung. Kalau kalian kabelnya nggak nyampe, ini konektor namanya, konektor LAN. Kalian lihat. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak masalah alat jaringan? Nggak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian jangan lupa absen di e-learning. Kemudian nanti materi akan saya upload ke sana. Bisa kalian lihat dengan RPS-nya. Oke, dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, hari ini kita cukup sampai di sini. Kita lanjut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semua. Kita lanjut minggu depan. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih.